adik-adik, Shalom, apa kabarnya? Harapan kakak, walaupun hanya di rumah saja, kalian tetap semangat dalam memuji Tuhan. Hari ini kita merayakan Hari Anak GKE, sekaligus Hari Anak Nasional. Nah, hari ini kakak tidak sendiri, kakak ditemani, Kamayang ditemani oleh Katia. Kemudian, dan yang paling ganteng hari ini, Kadean. Kemudian nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kita adalah Bapak Pendeta Daniel Christian STH. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Ayo semuanya berdiri biar semangat. Kita menyanyi pujian Bapak Abraham. Ayo, hafalkan, yuk. Sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan dari awal hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Berkati kakak-kakak sekolah minggu dan Bapak Pendeta yang memimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, minggu kemarin kita mendapatkan ayat emas yang dihafalkan pada hari ini. Adik-adik masih ingat tidak? Katia, ingat tidak diambil dari mana? Iya Kamayang, ayat emas kita diambil dari Kejadian pasal 27 ayatnya yang ke-28a. Nah, adik-adik masih ingat tidak? Sekarang kakak mau dengar ya. 1, 2, 3. Wah, hebat kakak-kakak. Ternyata adik-adik semuanya hafal. Nah, sekali lagi ya bersama-sama dengan kakak menghafal ayat hafalan kita. 1, 2, 3. Kejadian pasal 27 ayat 28a. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi. Sebelum kita mendengarkan cerita dari Bapak Pendeta Daniel Christian STH, sekarang kita mau menyanyi dulu biar kita semangat. Ayo semuanya berdiri, kita nyanyi Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ingat tidak gayanya? Ikutin kakak ya.
dalamnya. Lagi Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pintar. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan, yang besar buahnya, berbuah. Silakan duduk adik-adik, kita akan dengarkan cerita dari Bapak Pendeta. Yang pintar ya. Hai anak-anak semua, salam. Salam kasih dari Bapak Pendeta untuk anak-anak semua. Apa kabar? Harapan Bapak Pendeta, anak-anak semua tetap sehat dan tetap semangat. Sekarang, Bapak Pendeta akan mengajak anak-anak untuk menonton film kartun dengan judul Mimpi Yakub di Betel. Tapi sepertinya ada satu yang Bapak Pendeta lupa. Apa ya? Pak Pendeta. Oh iya, ternyata Bapak Pendeta hari ini tidak sendiri. Ada seorang Bapak yang menemani Bapak Pendeta. Maaf Pak ya. Iya, dimaafkan. Anak-anak, ini adalah Bapak Yakub. Apa kabar Bapak Yakub? Hai anak-anak yang baik hati, shalom. Tetap semangat sekolah minggu ya, meski di rumah saja. Semangat. Terima kasih Bapak Yakub. Anak-anak, sesuai dengan apa yang Bapak Pendeta katakan tadi, maka sekarang bersama dengan Bapak Yakub, kita bersama akan menonton film kartun Mimpi Yakub di Betel. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ribka berkata kepadanya, "Kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku ke Haran, dan tinggallah padanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu." Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, saudara Ribka ibu Yakub. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Akulah Tuhan, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Aku menyertai engkau
dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Nah, anak-anak semua sudah menonton film kartun Mimpi Yakub di Betel. Bapak Pendeta ada yang ingin ditanyakan dengan Bapak Yakub. Pak Yakub, tadi dalam film kartun yang kita tonton bersama, ada nama Yakub juga disebutkan. Ada apa ya? Apakah benar nama Yakub itu adalah Bapak Yakub sendiri? Dan itu adalah merupakan cerita hidup Bapak Yakub pada waktu dulu. Iya, benar sekali Pak Pendeta. Oh, pantas. Tadi waktu menonton film kartun, Bapak Yakub kelihatannya sangat terharu. Anak-anak, rupanya film kartun itu tadi adalah merupakan cerita hidup Bapak Yakub pada waktu dulu. Nah, sekarang Bapak Pendeta ingin bertanya satu kali lagi kepada Bapak Yakub. Pak Yakub, anak-anak mau tahu apa sih arti atau pesan film kartun tadi kepada anak-anak semua? Khususnya hari ini adalah Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis, dan pada tanggal 23 Juli nanti adalah Hari Anak-anak Nasional. Pak Pendeta, sini Bapak Yakub bisikin arti atau pesan dari film kartun tadi. Biar Bapak Pendeta saja yang menyampaikannya untuk anak-anak. Soalnya Bapak Yakub masih merasa terharu. Oh iya, terima kasih Pak Yakub. Nah, anak-anak semua, menurut Bapak Yakub, arti atau pesan dari cerita film kartun tadi adalah satu, Tuhan memiliki banyak cara untuk menjumpai manusia, menjumpai anak-anak semua, dan juga untuk menyampaikan kehendaknya. Tentunya bisa juga melalui mimpi, seperti ketika Tuhan datang menjumpai Bapak Yakub dalam cerita film kartun tadi. Tetapi tentunya tidak selalu ya. Bisa saja Tuhan menjumpai manusia, menjumpai anak-anak semua melalui sekolah minggu misalnya. Di rumah ataupun di gereja. Tidak apa-apa. Bisa juga Tuhan menjumpai anak-anak di sekolah misalnya, melalui pelajaran agama. Atau bisa melalui perayaan Natal, perayaan Paskah, dan lain-lain. Banyak cara untuk Tuhan menjumpai
dan menyatakan kehendaknya. Dan yang kedua, anak-anak semua yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Tuhan berjanji untuk selalu menyertai dan melindungi, memberkati semua manusia termasuk anak-anak semua. Oleh karenanya, anak-anak harus ingat, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Misalnya, saat anak-anak naik kelas, saat anak-anak sembuh dari sakit, saat anak-anak ulang tahun misalnya, dan lain-lain. Ingat, jangan lupa untuk berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga anak-anak yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semua anak-anak tentunya juga akan selalu dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, jangan pernah memilih untuk berteman. Bertemanlah dengan semua orang tanpa membedakan agama ataupun sukunya. Nah, anak-anak semua, inilah cerita firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Yakub. Selamat Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis dan Hari Anak Nasional. Sampai jumpa. Adik-adik, kita tadi telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian untuk mencatat ayat emas kita minggu ini. Diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 15a. Sekali lagi, Kejadian pasal 28 ayat 15a. Isinya, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kira-kira apa ya artinya? Ayo Bapak Pendeta jelaskan ke adik-adik. Terima kasih Kak Mayang. Iya. Bersama Bapak Yakub, Bapak Pendeta akan menjelaskan arti ayat emas kita pada hari ini. Bagian ayat emas untuk kita pada hari ini itu adalah bagian dari janji Tuhan kepada Bapak Yakub. Dimanapun Bapak Yakub berada, Tuhan akan menyertai dan akan melindungi Bapak Yakub. Nah, janji itu bukan hanya untuk Bapak Yakub Kak Mayang, tetapi juga untuk kita semua, untuk anak-anak semua, untuk orang tua, untuk kakak-kakak pengajar sekolah minggu, untuk para pengurus KPA, SPA, untuk semua, yaitu untuk menyertai dan melindungi kita semua. Demikian Kak Mayang. Wow, begitu indah janji Tuhan. Kalau adik-adik mau diberikan penyertaan oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan, caranya kita harus taat kepada firman Tuhan. Betul kan Bapak Pendeta? Iya. Sebelum kita memasuki dalam doa syafaat yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta, kita akan menyanyi dari pujian Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Hafalkan adik-adik lagunya? Sempit, mana kau pilih? Yang lebar hati, jiwamu mati. Tapi yang sempit,
Baik, sekarang kita memasuki dalam doa syafaat. Ayo, bagaimana posisi mau berdoa? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Marilah kita semua berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus sudah sayang dengan kami semua. Sudah sayang dengan anak-anak Tuhan yang baik hati. Pada saat ini kami datang mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena anak-anak semua dalam ibadah minggu mandiri sekolah minggu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah anak-anak semua agar selalu hidup taat kepada firman Tuhan. Sehingga anak-anak semakin disayangi dan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk para pengajar sekolah minggu, para pengurus KPA, SPA. Diberkatilah mereka semua dengan kekuatan dan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, serta semangat untuk tetap melayani anak-anak semua dalam sekolah minggu. Terima kasih. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk keadaan dunia pada saat ini. Daerah kami pada khususnya yang masih dilanda oleh wabah virus corona. Kami mohon Tuhan tetap memberikan ketenangan, kesabaran kepada kami semua. Demikian juga kami memohon agar pada waktunya virus corona dapat hilang dan lenyap. Bahkan juga vaksin yang dapat ditemukan. Demikian juga ya Tuhan, secara khusus dalam Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis dan juga Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli nanti. Kami juga memohon kepada Tuhan agar semua anak-anak yang Tuhan sayangi selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari setiap mara bahaya. Demikian juga Tuhan diberikan pertumbuhan yang baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun, dan menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan. Bahkan anak-anak yang mau berteman dengan semua orang, hidup damai dengan semua orang, tanpa memandang agama ataupun suku. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami nyatakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah sampai di akhir ibadah kita pada hari ini. Walaupun kita hanya ibadah di rumah saja, tetapi harapan kakak kalian tetap semangat dan menjadi anak-anak GKE yang membawa terang. Sekarang kita akan memasuki dalam doa penutup, tetapi sebelumnya kita menyanyi dari pujian Kalau Kau Anak Tuhan, tepuk tangan. Ayo semuanya berdiri, biar semangat. Ayo kakak, semangat kakak. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan dan sungguh memang itu. Kalau kau anak Tuhan tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan petik jari. Kalau kau anak Tuhan petik jari. Kalau kau anak Tuhan dan sungguh memang itu. Kalau kau anak Tuhan petik jari. Nah, tadi sudah tepuk tangan, petik jari.
jari, sekarang injak bumi dan sebut amin. Oke? Oke, siap. Kalau kau anak Tuhan injak bumi, kalau kau anak Tuhan injak bumi, kalau kau anak Tuhan dan sungguh memang itu, kalau kau anak Tuhan injak bumi, kalau kau anak Tuhan sebut amin, amin. Kalau kau anak Tuhan sebut amin, amin. Kalau kau anak Tuhan dan sungguh memang itu, kalau kau anak Tuhan sebut amin, amin. Wih, semuanya sekarang ya. Tepuk tangan, petik jari, injak bumi, dan sebut amin. Kalau kau anak Tuhan semuanya, amin. Kalau kau anak Tuhan semuanya, amin. Kalau kau anak Tuhan dan sungguh memang itu, kalau kau anak Tuhan semuanya, Amin. Yeay, semangat adik-adik. Nah, masih tetap berdiri, kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih juga karena Tuhan tetap menjaga kami dari pandemi COVID-19 ini. Biar kami menjadi anak-anak yang tetap kuat dan tetap sehat. Dan walaupun kami beribadah dan bersekolah hanya di rumah saja, tetapi Tuhan ajarkan kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang mau mendengar akan firman-Mu. Terima kasih atas semuanya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat Hari Anak GKE tahun 2020. Tetap sehat, semangat. tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.